Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita melihat market rebound sangat keras guys setelah kemarin dump yang terjadi setelah data CPI itu dirilis. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 942 billion dollar atau naik sekitar 2,94%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.800-an, Ethereum 1.329, BNB 275, XRP 0,5, Cardano 0,38, Solana 31, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 6,06% ke 0,5 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk yang semalam mengikuti live streaming saya, harusnya sudah tahu ya, bahwa semalam itu data CPI ternyata dirilis dan angkanya adalah 8,2%. Di mana angka sebelumnya itu 8,3 guys. Memang terjadi penurunan, tapi penurunannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya adalah menurun hingga 8,1, seperti yang di forecast di sini, tapi pada kenyataannya cuma 8,2, alias cuma penurunan 0,1. Kemudian, yang menariknya lagi, core inflation rate-nya itu naik malah di luar ekspektasi. Ekspektasinya cuma sampai 6,5 alias terjadi kenaikan 0,2, justru malah menjadi 6,6%. Maka dari ini kita melihat market bereaksi kemarin secara negatif, terjadi semacam panic selling, tapi itu cuma sebentar doang gitu ya. Dan pada akhirnya kita melihat market kembali rebound. Tidak hanya di kripto, tapi di stock market juga sama. Dan ada satu data lagi sebenarnya yang mungkin jarang dipantau oleh orang, tapi ini menurut saya juga cukup penting. Initial jobless claim, gitu ya. Atau orang-orang yang baru saja di PHK gitu guys. Sudah mulai mendaftarkan diri gitu ya, dan masukkan ke initial jobless claim. Dan angkanya itu naik dari 219.000 menjadi 228.000. Jadi kita juga udah mulai melihat banyak orang-orang yang baru saja di PHK nih guys, di Amerika Serikat. So, kemungkinan untuk data unemployment rate berikutnya, apakah kita akan melihat pelemahan yang terjadi? Kita bakalan mungkin bisa tahu jawabannya di awal bulan depan harusnya. Gitu ya. Jadi, ini adalah beberapa data yang kemarin dirilis. Kemudian karena ada pergerakan yang cukup volatil semalam, kita melihat ada sekitar 129.000 traders yang ke liquid dengan total value sebesar 361 juta dolar. Oke. Dan saya udah pesan ke kalian ketika kalian masih mempunyai posisi yang terbuka. Terlebih lagi kalau kalian scalping gitu guys. Mau yang long maupun yang short. Itu biasanya sama-sama bakalan kena. Ini juga terlihat dari datanya sendiri. Kita melihat 59% orang-orang yang long itu terkena likuidasi. Tapi ada sekitar 40-an% juga orang-orang yang short itu juga kena. Jadi kita bisa bayangkan ya bahwa untuk 24 jam terakhir, itu yang long maupun yang short, itu sama-sama kena, guys. Tidak ada yang terlalu dominan di satu arah. Jadi, inilah kenapa saya sampaikan di video kemarin, kalau kalian masih mempunyai posisi yang terbuka menjelang data CPI, pastikan kalian sudah aware bahwa akan ada potensial volatilitas yang terjadi, dan pergerakannya bisa jadi bakalan zigzag. Jadi, mudah-mudahan kalian sudah antisipasi hal tersebut, dan tidak ada yang ke liquid karena CPI semalam. Oke, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, Bybit bisa menjadi salah satu pilihannya karena di Bybit kalian akan bisa mendapatkan berbagai fitur yang mungkin kalian akan jarang temukan di exchange lainnya. Di sini kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading di spot, futures, kalian mau staking fleksibel, mau ikutan launchpad, itu semuanya tersedia di Bybit. Oke, kebetulan mereka juga lagi ngadain event di mana kalau kalian trading di spot, kalian tidak perlu membayar fee sama sekali. Ini akan sangat membantu terutama untuk kalian-kalian merupakan scalper. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Kalau misalnya kalian menggunakan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart. Dan saya sebenarnya pengen mulai dari chartnya
stock market US dulu guys, oke? Dan kalau misalnya kalian ada perhatikan video saya beberapa hari belakangan, saya sampaikan bahwa sebenarnya S&P 500 juga udah dekat sebenarnya guys dengan area support berikutnya yang berada di sekitaran 3.500 sampai 3.400-an, kurang lebih di sekitaran area di sini. Dan kita persis bounce dari area yang saya highlight di sini. Dan closing daily candle-nya ini terlihat cukup meyakinkan guys. Ini adalah kita sebutnya bullish engulfing candle, oke? Terakhir kali kita mendapatkan candle seperti ini itu di sini. Walaupun ya kalau di sini mungkin kalian bisa melihat, tapi kali ini gagal kok yang di sini. Benar, tapi kalau misalnya kalian perhatikan, bullish engulfing yang terlihat di sini itu mendekati area resistance. Jadi make sense kalau misalnya kita malah kembali ke reject lagi. Kalau misalnya bullish engulfing-nya dibentuk di area major support seperti yang terjadi di sini, oke, kita nyentuh ke area support kemudian membentuk bullish engulfing. Nah, ini adalah pertanda yang baik dan biasanya kita akan melihat pelanjutan arah ke atas. Oke. Sebelumnya juga kalian mungkin bisa lihat beberapa yang lainnya seperti mungkin di sini sama kita di area support kemudian kita membuat bullish engulfing dan mendapatkan pelanjutan kenaikan. Di sini juga sama. Jentuh area support, bullish engulfing, kita mendapatkan pelanjutan kenaikan. Nah, di sini kali ini juga sama guys. Kita menyentuh area support kemudian membentuk bullish engulfing. Jadi dengan adanya closing candlestick seperti ini, menurut saya chance-nya cukup tinggi bahwa dalam beberapa hari ke depan, ya walaupun kita sekarang di hari Jumat ya guys, mungkin ini hari terakhir stock market buka di US, baru nanti di Senin lagi, tapi harusnya dalam 1 minggu ke depan kita bisa melihat S&P recover gitu guys. Mungkin at least ke beberapa area Fibo lah. Kalau misalnya kita cek mungkin minimal ke 382-nya di sekitaran 3.800 atau mungkin bisa nyampe ke sekitaran area untuk golden pocket-nya atau 0,5-nya. Ini adalah beberapa area yang perlu kita pantau tentunya. Dan kalian jangan sampai lupa gitu ya bahwa kita sudah mendapatkan lower low ini beberapa kali gitu guys. Oke, kita constantly memang masih berada dalam struktur bearish. Tapi kalau misalnya nih kita bisa melihat S&P 500 itu break dari trendline besar ini adalah pertanda yang sangat baik guys. Karena bisa jadi kita justru akan mendapatkan kenaikan yang lebih signifikan. Bisa jadi menuju ke area sekitar 4.400 atau bahkan 4.600. Ya untuk sementara mungkin itu masih terlalu jauh untuk kita bahas gitu ya. Untuk sementara masih sesuai dengan skenario yang sudah pernah kita bahas beberapa kali sebelumnya. Pertama ketika kita breakdown dari trend ini, saya sampaikan guys kemungkinan besar minimal kita akan nge-retest lagi area low di sini. Oke, atau kalau jebol kita kemungkinan akan ke area support berikutnya. Dan ini sudah terjadi dua-duanya. Oke, dan sekarang kita membentuk bullish engulfing dan saya memperkirakan gitu ya dalam minggu depan sampai 1 minggu ke depan, 7 hari ke depan lah istilahnya, kita kemungkinan akan melihat S&P 500 mungkin bisa start untuk kembali merangkak naik. Ya, at least mungkin membuat semacam bear market rally atau kalian mau sebutnya dead cat bounce atau kalian mau sebutnya relief rally, retracement, terserah. Pokoknya modelnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata S&P 500 atau stock market US akan bergerak naik ke atas, yaitu biasanya juga akan berdampak baik ke harga Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari price action-nya sendiri dari Bitcoin, kemarin itu kita sempat breakdown dari area range di sini di sekitaran sampai menyentuh ke 18.177. Dan untuk teman-teman yang kemarin ada pantau atau ada join live streaming, saya udah sampaikan juga di live streaming tersebut, kalau misalnya dalam 1-2 jam ke depan setelah CPI-nya dirilis atau maksimal 3-4 jam, kalau kita mampu reclaim area 18.500, menurut saya ini adalah sebuah indikasi yang bullish. Oke, dan kita persis melakukan hal tersebut hanya selang kurang lebih 2-3 jam kita kembali reclaim di atas 18.500. Tidak hanya reclaim, tapi kita membuat pergerakan yang sangat masif di sini. Kita melihat buyers itu luar biasa kencangnya mendorong harga ke atas, dan itu adalah sebuah indikasi yang cukup baik. Oke, dan sekarang kita malah sudah break dari area major resistance berikutnya di sekitaran 19.500. Lalu next-nya bakalan kemana? Next-nya adalah kemungkinan kita bakalan mencoba untuk nge-retest guys. Oke, saya bisa melihat Bitcoin untuk at least nge-retest ke area trendline di sini. Oke, sekali lagi guys. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa selama kita masih berada dalam range ini, masih selalu ada kemungkinan kita untuk bolak-balik hanya di sekitaran area di sini sampai pada akhirnya market memutuskan untuk menentukan arah
kalau kita sudah mampu closing daily atau minimal 4-hour candle di luar range di sini, baik di atas maupun di bawah, baru dari sana kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang lebih sustain. Gitu ya. Jadi untuk sementara saya juga udah sampaikan di video semalam ya. Kalau misalnya untuk short term sendiri, kita semalam itu kalau tidak salah ya, harganya kurang lebih di sekitaran sini. Saya sampaikan ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita bisa breakdown, chance-nya lebih besar kita breakdown dan kemudian nge-retest area minimal major support 18.500. Oke. Dan di live streaming semalam saya juga sampaikan kalau misalnya kita udah menyentuh area support di sini, ya tentunya lebih make sense bagi saya adalah untuk mencari peluang untuk long. Oke. Karena kenapa? Karena kita sedang berada di area major support. Lebih make sense menurut saya. Dan kalau misalnya ada teman-teman sempat masuk, ya selamat, harusnya hari ini dalam keadaan cuan gitu ya. Semalam harusnya kalian juga udah bisa cuan dari scalping short di sini. Jadi ini mungkin udah saya hapus saja, tidak perlu lagi, oke. Dan sekarang yang untuk teman-teman gitu ya, yang belum sempat masuk ke market, ya tentunya jangan sampai, pesan saya jangan sampai FOMO dulu. Gitu ya. Ya kita udah memang melihat ada indikasi yang sangat positif, ada pergerakan cukup impulsif di sini, tapi sekali lagi market tidak akan bergerak hanya ke satu arah, pasti akan ada koreksinya nanti. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan ada bullish continuation pattern gitu ya, ini mungkin bisa peluang untuk scalping short, scalping long sorry, ke atas. Dan menurut saya kalau misalnya kita buy di sekitaran sini, sebenarnya secara RR itu tidak akan terlalu memadai gitu guys. Lebih baik saya at least menunggu dia breakout lah dari trendan di sini. Oke, kalau ini consolidate, baru dari sini ini mungkin RR-nya akan jauh lebih tinggi karena minimal kemungkinan kita akan kembali nge-retest area sekitaran 20.300-an. Kalau itu jebol, kita bisa jadi melihat Bitcoin udah menuju lagi ke beberapa area major resistance di atas gitu ya. Jadi untuk short term gitu ya, saya bisa melihat Bitcoin untuk kemungkinan bakalan terkonsolidasi sedikit di sekitaran area 20.000 sampai 19.700-an lah. Ini adalah range yang kemungkinan kita akan bertahan selama 1-2 hari di sini kemungkinan. Oke, kalau misalnya kita melihat bullish continuation pattern atau konsolidasi gitu ya, seperti yang terjadi di sini misalnya, nah itu berarti chance-nya cukup besar bahwa kita akan melihat pelanjutan arah ke atas gitu ya. Jadi so far kita melihat ada perlawanan yang sangat keras dari para bulls gitu ya, dan di daily chart kita juga melihat closing candle-nya terlihat cukup meyakinkan, dan untuk sementara saya tentunya akan short term lebih ke arah bullish gitu ya, untuk minimal mungkin nyampe ke area trendline atau bahkan ke sekitaran 20.500 sebagai area range-nya lagi. Dan mudah-mudahan kali ini kita sudah bisa break di atas ya guys. Karena kalau sampai kita mampu break di atas area tersebut, maka kita bisa jadi melihat pergerakan bullish yang lebih sustain. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.